Egy Sujana. Teman-teman tentu masih ingat ya, bagaimana manusia satu ini pernah mengatakan bahwa hanya agama Islam yang sesuai dengan Pancasila. Dan selain Islam, harusnya itu agama yang lain dibubarkan, karena tidak sesuai dengan Pancasila seperti yang dikatakan dalam video berikut ini. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Selain Islam bertentangan, karena Kristen Trinitas, Hindu Trimurti, Buddha sepengetahuan saya tidak punya konsep Tuhan. Ajaran selain Islam harus dibubarkan. Kami nuntut ajaran selain Islam harus dibubarkan. Tepuk tangan dulu buat Egy Sujana si paling Pancasila ini ya. Tapi teman-teman, apa benar ucapannya Egy Sujana ini bisa kita terima kalau sebenarnya hanya Islam yang sesuai dengan Pancasila, dan selain itu semua agama lain tidak sesuai dengan Pancasila dan layak untuk dibubarkan? Kira-kira pernyataan ini bisa kita terima atau tidak sih? Atau jangan-jangan malah justru sebaliknya, ya, agamanya si Egy Sujana ini jangan-jangan yang tidak sesuai dengan Pancasila. Oke, tapi sebelum kita tanggapi lebih lanjut, saya mau disclaimer terlebih dahulu ya. Apa yang saya sampaikan ini hanya merupakan bagian dari meluruskan dan membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Egy Sujana tadi. Jadi ini adalah opini pribadi saya, ya. Jadi saya tidak memaksa apakah kalian mau setuju atau tidak dengan opini saya, tapi saya membuat ini hanya untuk meluruskan dan juga membandingkan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Egy Sujana. Jadi mari simak baik-baik video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, tanpa basa-basi lagi ya teman-teman, kita langsung aja membahas mengenai Pancasila dan nanti kita akan melihat kira-kira benar gak sih kalau sebenarnya selain Islam itu malahan agama-agama lain seperti saya contohnya yang Kristen itu tidak sesuai dengan Pancasila. Dan kita akan ulas langsung ya, satu persatu mulai dari sila pertama sampai dengan silanya yang kelima. Oke, baik. Yang pertama berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sebenarnya sudah terjawab di video saya yang ini. Silakan teman-teman nanti boleh simak sendiri. Linknya nanti akan saya cantumkan di kolom komentar. Jadi intinya di dalam video itu, ya, Kristen itu adalah agama monoteis ya, bukan agama politeis atau bahkan triteis seperti yang dituduhkan Egy Sujana. Jadi nanti lebih lengkapnya silakan teman-teman cek sendiri videonya. Nanti saya lampirkan di kolom komentar, karena di video tersebut ucapan Egy Sujana malah jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Jadi untuk bagian sila pertama, silakan langsung cek videonya, karena kalau kita bahas lagi di sini, video ini nanti bisa terlalu panjang durasinya. Selanjutnya, berkaitan dengan sila yang kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ngomongin tentang siapa yang lebih adil dan beradab ya antara Kristen dibandingkan dengan agamanya Egy Sujana tadi ya teman-teman. Silakan nanti teman-teman yang simpulkan sendiri ya. Saya hanya berikan kisi-kisinya saja ya. Dan semuanya itu kembali kepada kesimpulan teman-teman sendiri. Saya tidak paksakan kalian untuk menyetujui apa yang saya sampaikan di video ini. Di dalam ajaran agama Kristen, kalau kita bicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ya, hal ini secara terang-terangan diajarkan dan dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri ya, sebagai satu-satunya teladan ya, dan juga sentris lah ya di dalam ajaran agama Kristen. Di mana dia ini, Tuhan Yesus ini kan dia banyak menolong orang-orang yang tertindas, yang sakit, yang kelaparan, dan masih banyak lagi lah hal-hal yang dia lakukan berkaitan dengan yang namanya adil dan beradab ya teman-teman. Bahkan
di dalam kitab suci sendiri, dalam Bible sendiri dikatakan di Matius 5 ayat 43-44, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi coba teman-teman simpulkan aja sendiri. Kurang beradab apa ajaran Kristen ini coba? Bahkan jangankan saudara sendiri, jangankan teman sendiri. Musuh sekalipun kita diajarkan untuk mengasihi loh. Jadi sangat-sangat beradab sekali sebenarnya ajaran agama Kristen ini ya. Kalau kita mau berpatokan dengan sila kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya harusnya Kristen ini menjadi yang terdepan. Karena jangankan saudara ataupun teman, musuh sekalipun diajarkan untuk dikasihi ya teman-teman. Nah sekarang kita coba bandingkan dengan ajaran yang disampaikan oleh Ustadz ini ya. Ini Ustadz pernah viral. Jadi dia pernah mengatakan ya hal yang saya pikir jauh dari yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab ya teman-teman. Kan pasti tahu lah siapa Ustadz ini, namanya Hasyim Yahya. Saya tidak bisa tampilkan videonya karena videonya itu terlalu sensitif ya. Nanti bisa kena pedoman komunitas kalau saya sampaikan. Nanti kalian bisa cari sendiri videonya atau kalian bahkan bisa lihat beritanya ya. Seperti yang saya lampirkan di sini ya. Nanti kalian sendiri akan kaget ya bagaimana sepak terjangnya dia ya selama dia menjadi ustadz. Intinya dia pernah ditangkap gara-gara omongannya yang tidak beradab dan berbahaya teman-teman. Tapi masalahnya dia bicara begitu dia pakai dalil. Dia menyampaikan apa yang dia katakan itu pakai dalil. Bahkan dia berani tantang para ustadz-ustadz lain, siapapun pasti akan setuju dengan apa yang dia sampaikan. Atau kalian juga pasti pernah lihat lah ya, apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz satu ini juga yang sudah kondang ini ya. Kalau kita lihat di sini berkaitan dengan berita ini, kira-kira ini masuk kategori beradab atau enggak sih? Ya, kalau kita bandingkan tadi dengan apa yang saya sampaikan mengenai ajaran agama Kristen, mana yang lebih beradab ya? Simpulkan sendiri. Saya hanya kasih kisi-kisi doang ya. Oke, baik kita lanjutkan berkaitan dengan sila yang ketiga ya, yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kita ngomongin tentang Persatuan Indonesia, agama Kristen mah nggak perlu diragukan lagi kalau dalam hal ini ya. Apalagi kalau kita mengutip satu bagian firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 12 ya. Dikatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi di ayat ini aja sudah diajarkan ya, tidak ada yang namanya perbedaan, mau orang Yahudi, orang Yunani, mau siapapun dia, kita semua ini sama di hadapannya. Sama-sama manusia yang berdosa yang membutuhkan Tuhan, walaupun kita memiliki ras, suku, ataupun budaya yang berbeda, tetapi kita ini tetap satu ya di dalam Tuhan. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan apa yang dikatakan Ustadz ini ya. Langsung kita simak videonya. Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan berteman kecuali mukmin. Kenapa? Karena berteman dengan non muslim itu pelan-pelan menggerus iman kita sama Allah. Nah, silakan disimpulkan sendiri ya teman-teman, mana ajaran yang benar-benar mempersatukan dan menghargai perbedaan, dan mana ajaran yang justru bisa memecah belah persatuan. Kita lanjutkan lagi ke bagian keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan. Bicara tentang sila keempat ini, di dalam ajaran Kristen pun banyak diajarkan tentang menjadi seorang pemimpin yang berhikmat dan bijaksana. Kalian bisa menemui hal itu di dalam tulisan-tulisannya Raja Salomo ya, yang pernah menjadi pemimpin, menjadi seorang raja, dan meminta hikmat dari Tuhan untuk bisa memimpin rakyatnya dengan baik. Bahkan kalau kita melihat juga dalam perjanjian baru, teladan kepemimpinan Tuhan Yesus juga tidak perlu kita ragukan lagi. Ya, hikmat dan bijaksananya sangat luar biasa sekali teman-teman dalam membuat keputusan-keputusan yang adil ya,
yang benar-benar tidak membela hanya sepihak, tetapi mengusahakan agar semuanya mendapatkan hak yang setara ya teman-teman. Dan kita juga sebagai umat Kristiani tidak pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk melakukan makar ya terhadap pemerintahan yang sah. Ya, justru kita harus menghormati pemerintahan yang sah. Nah, sekarang coba kita lihat ya, umat mana sih yang sering teriak-teriak makar terhadap pemerintahan yang sah, yang dikit-dikit demo, bawa-bawa dalil agama. Umat mana sih yang mau mendirikan pemerintahannya sendiri dengan membawa nama-nama khilafah? Coba juga teman-teman lihat itu di negara-negara Timur Tengah ya, yang sekarang lagi pada ribut dan perang dengan sesama saudaranya sendiri. Coba lihat di sana itu apa mayoritas ajaran agamanya. Jadi berkaitan dengan sila keempat ini, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan permusyawaratan, silakan teman-teman yang simpulkan sendiri ya, mana yang lebih pro lah gitu ya. Oke. Kita lanjut berkaitan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Nah, kalau untuk sila yang terakhir ini, sekali lagi ya teman-teman, tidak perlu diragukan lagi. Jelas di dalam ajaran Kristen banyak diajarkan tentang keadilan sosial. Kita lihat ya, contoh kecilnya saja ya, Yesus tidak pernah mengajarkan poligami. Ya, yang Yesus ajarkan itu adalah pernikahan yang adil ya. Jadi laki-laki satu, perempuannya juga satu, dan mereka disatukan dalam pernikahan yang kudus. Dan apa yang sudah dipersatukan manusia tidak boleh diceraikan. Dan perzinahan atau dengan kata lain menikahi pasangan lain di luar dari istrinya yang sah ini juga itu tidak diajarkan ya di dalam ajaran Kristen. Jadi benar-benar harus diajarkan seadil-adilnya. Jadi baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan kesetaraan yang sama ya. Jadi di dalam ajaran agama Kristen nggak boleh tuh laki-laki mempunyai istri lebih dari satu ya. Apalagi sampai 3, 4, dan sebagainya. Tentu itu tidak diajarkan dalam agama Kristen. Ya, supaya adil ya. Jangan hanya enak kaum laki-laki doang. Harusnya kalau laki-laki bisa beristri sampai 4, harusnya perempuan juga boleh dong menuntut haknya, menuntut kesetaraannya juga dengan laki-laki. Supaya adil ya teman-teman. Jadi bersyukurlah ya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Atau kita melihat contoh lainnya yang berkaitan dengan sila kelima ini, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kita lihat realita yang terjadi di lingkungan kita ya. Coba kita lihat itu oknum-oknum mana itu yang suka menghalang-halangi pembangunan rumah-rumah ibadah. Coba lihat oknum tersebut apa agamanya. Ya bahkan bukan cuma dihalang-halangi pembangunannya, malahan ada juga yang diledakkan itu yang sudah dibangun. Ya orang lagi beribadah, duar meledak teman-teman. Memang sih katanya cuma oknum, tapi pertanyaannya ajaran oknumnya ini berasal dari mana? Ya. Atau coba kita lihat lagi itu yang lagi marak ya belakangan ini. Ada oknum yang suka memaksakan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah ya. Padahal jilbab itu kan bukan pakaian asli Nusantara ya. Bukan juga pakaian wajib di sekolah-sekolah, tapi malah dipaksa-paksa siswa ataupun siswinya untuk mengenakan jilbab. Jadi kalau kita mau bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, silakan simpulkan sendirilah mana yang lebih Pancasila ya. Oke teman-teman, so dari apa yang sudah saya paparkan barusan ya teman-teman, menurut kalian pernyataan Egy Sujana bahwa Kristen adalah agama yang tidak sesuai dengan Pancasila itu bisa diterima atau tidak? Ya, atau jangan-jangan malah sebaliknya agamanya Egy Sujana yang tidak sesuai dengan Pancasila. Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi ingat tetap pakai adab. Salam kritis, salam Pancasila. Tuhan Yesus memberkati. Salam.